Summa qala hafizahullahu ta'ala al-khuruju minal khala. Keluar dari al-khala. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal ghaib qala ghufranak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau keluar dari al-ghaib beliau membaca ghufranak. Beliau membaca ghufranak. Aku memohon ampunanmu, yakni ghufranaka di sini adalah maf'ul bihi dari fi'il yang mahdzuf. Takdirnya atlubu ghufranaka. Ya. Atlubu ghufranaka. Aku mohon ampunanmu ya Allah. Ya. Di sini istilah yang lain dari al-khala yaitu al-ghaib. Al-khala, al-ghaib ini sama. Ya. Walaupun secara lughah, secara bahasa asalnya bermakna tempat yang sepi, yang rendah, maka munkhafid, dataran yang rendah dibandingkan yang lain, yang sunyi, yang tidak ada orang, itu secara bahasa. Namun secara urf, ya, ini menjadi majaz untuk tempat buang air ataukah najis yang keluar itu sendiri, dinamakan juga al-ghaib. Iya. Kalau beliau alaihi salatu wasallam keluar dari al-ghaib, beliau membaca ghufranak. Ini hadits riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Di bawah beliau hanya menyebutkan rawahu Ahmad. Ya, rawahu Ahmad. Jadi Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Apa sisi munasabah? Mengapa orang ketika keluar dari kamar mandi buang air membaca ghufranaka? Apa munasabahnya? Dijelaskan oleh para ulama seperti An-Nawawi rahimahullah dan selainnya. Setidaknya ada dua hikmah. Ada dua alasan kenapa dianjurkan membaca ghufranak atau munasabah membaca ghufranaka setelah buang air. Sisi yang pertama adalah dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak bisa memenuhi kesyukuran terhadap nikmat makanan dan minuman yang diberikan kepadanya. Iya. Jadi dia makan, diberikan nikmat makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan nikmat makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi termasuk di dalamnya bahkan nikmat itu adalah nikmat mengeluarkan, itu juga. Makannya jadi nikmat, masuknya berupa nikmat dan keluarnya juga berupa nikmat. Ya kan? Orang jangankan keluar kotoran, angin saja tertahan bisa meninggal orang, ya kan? Orang nggak bisa buang angin bisa meninggal, ya. Jadi masuknya nikmat, keluarnya juga kenikmatan dari Allah Taala, fadlu minallah. Maka ketika diberikan nikmat oleh Allah berupa dimudahkan masuknya dan dimudahkan keluarnya, itu nikmat dan nikmat itu wajib disyukuri. Ketika dia mengingat itu, kemudian dia membandingkan dengan amal-amalnya selama ini, dia merasa belum, dan memang bukan merasa, memang dia belum mewujudkan kesyukuran terhadap dua nikmat ini, nikmat masuk dan keluarnya. Maka apa? Dia pun mengatakan Allahumma gfirli, yani ghufranaka ya Allah, aku mohon ampunanmu karena belum bisa memenuhi memenuhi nikmat ini, memenuhi kesyukuran terhadap nikmat ini, nikmat makanan dan nikmat keluarnya. Munasabah yang kedua disebutkan juga oleh ahli ilm, yakni makanan ini ketika masuk dalam tubuh itu memberatkan fisik, ya, tubuh menjadi berat. Ya. Maka ketika kotoran ini keluar, maka tubuhnya menjadi lebih ringan. Tubuhnya menjadi lebih ringan, lebih nyaman. Ini sama seperti dosa-dosa. Ketika seorang melakukan dosa itu memberatkan jiwanya. Memberatkan jiwanya. Semakin berat dosanya, semakin berat jiwanya, dia tidak akan bisa naik ke langit. yakni rohnya, ya. Dia akan masuk ke dalam iliyin. Fi sijin. Nah, di neraka. Maka sebagaimana fisiknya itu menjadi nyaman dan ringan dengan keluarnya kotoran,
dia pun teringat akan dosa-dosanya, maka dia pun mengatakan ghufranaka, ya Allah, sebagaimana engkau mengeluarkan kotoran ini dari tubuh saya, maka keluarkan juga dosa-dosa saya, ampuni saya, supaya jiwa saya juga menjadi ringan. Ini munasabah yang kedua. Dan ada sisi munasabah yang ketiga, juga disebutkan oleh ahlul ilm, yakni dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ketika dalam kamar mandi dia tidak berzikir kepada Allah. Tidak boleh berzikir dalam kamar mandi. Maka dia mengatakan, seakan-akan dia mengatakan, ghufranaka, ya Allah, aku mohon ampun karena di dalam tempat ini saya tidak bisa berzikir kepadamu. Ya, ini sisi munasabah yang juga disebutkan oleh sebagian ahlul ilm. Taib, ini selesai al-khuruju minal khala. Dan di sini kita akan menyebutkan beberapa akhlak ataupun adab. Ya, walaupun nanti akan disebutkan kism adab tersendiri, tapi penulis rahimahullahu taala tidak akan menyebutkan adab dalam kamar mandi. Ya, maka di sini kita bab tatmimil faidah, menyempurnakan faidah. Di sini hanya beliau menyebutkan zikir masuk dan zikir keluar. Tapi apa yang dilakukan di dalam? Nah, ini ada beberapa adab yang hendaknya diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh berzikir dalam kamar mandi dengan semua macam bentuk zikir. Dengan semua macam bentuk zikir. Ya. Tidak mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, tidak mengucapkan yarhamukallah ketika mendengar orang di luar, ya. Tidak menjawab orang yang mengucapkan salam, tidak menjawab azan, ya, ketika dia mendengar azan, ya, dan seterusnya. Jelas sampai sini? Dan kewajiban menjawab salam itu gugur ketika dia berada di kamar mandi. Bahkan kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada orang di kamar mandi, maka orang yang mengucapkan salam ini muqassir. Dia bergampangan. Ngapain kamu mengucapkan salam kepada orang di kamar mandi? Maka orang yang muqassir seperti ini tidak wajib ditunaikan haknya, karena dia yang muqassir. Yani tidak perlu dijawab. Bila sampai sini? Ya. Tidak kita katakan nanti dijawab setelah keluar dari kamar mandi. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena menjawab salam itu ada masanya. Kapan sudah lewat waktunya, sudah gugur kewajiban menjawab salam. Atau kalau dia tidak punya uzur, dia berdosa karena tidak menjawab salam. Masalah. Baik, jadi ini secara umum dilarang berzikir dalam kamar mandi dengan semua bentuk zikir. Termasuk di dalamnya membawa hal-hal yang bersifat zikrullah di dalamnya. Walaupun dia tidak baca, walaupun dia tidak ucapkan, tapi dia baca misalnya berupa buku-buku agama, maka ini tidak diperbolehkan. Dan zikir dalam kamar mandi hukumnya makruh. Hukumnya makruh, dibenci. Baik. Namun, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, boleh berzikir kepada Allah dengan hati. Ya, dalam hatinya dia berzikir. Misalnya, boleh nggak saya mengatakan subhanallah alhamdulillah tapi dalam hati? Ya boleh. Tidak ada masalah, itu zikir qalb boleh. Kapan dan di mana saja, tidak terbatas waktu. Ya, tidak ada tempat di mana seorang dilarang berzikir kepada Allah dengan hati. Semua tempat boleh. Kalau zikir dengan hati, selama tidak dilafalkan kalau di tempat-tempat tertentu seperti WC ini. Baik. Jadi dilarang berzikir dan membawa sesuatu yang ada zikir di dalamnya. Baik, ini adab yang perlu diperhatikan berkenaan dengan adab-adab dalam kamar mandi ya. Kemudian juga disebutkan oleh sebagian ahlul ilm dilarang atau dimakruhkan untuk bercakap-cakap ya, berbicara ketika membuang air ya, kalau memang tidak dibutuhkan. Kalau dibutuhkan misalnya butuh air ya, airnya kosong, teriak dia dari dalam, ya maafi muskilah ya, tidak ada masalah. Tapi berbicara tanpa ada hajat ya, walaupun mungkin beda ruangan ya, di kamar mandi umum ngobrol sama temannya di samping, ini adalah perkara yang dibenci, perkara yang makruh. Nah, tidak selayaknya seorang berbicara ya, ngobrol dalam ketika dia sedang buang air. Taib, wallahu a'lam bissawab. Kemudian bab yang terakhir pada fasal taharah, qala hafizahullahu taala idza faragha minal wudu. Kalau seorang selesai dari
al-wudu. Di sini penulis hafizahullah taala langsung menyebutkan zikir setelah wudu dan tidak menyebutkan zikir di awal wudu. Ya. Kenapa demikian? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kelihatannya karena beliau memandang tidak ada zikir yang sahih dalam masalah ini. Dan memang Imam Ahmad rahimahullah, dan ini mazhab penulis, mazhab Hanabilah, ya, yakni mazhab Hanabilah tetap disunnahkan membaca basmalah berdasarkan dengan bahkan mewajibkan baca basmalah berdasarkan dalil-dalil yang lain. Namun Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan tidak ada satupun hadis yang sahih dalam membaca basmalah di awal wudu. Baik, mungkin itu alasan kenapa beliau tidak menyebutkan zikir awal wudu, karena memang menurut Imam Ahmad tidak ada satupun hadis yang sahih dalam masalah tersebut. Baik, namun bila syak, ya, tidak diragukan dianjurkan membaca basmalah di awal wudu. Dan ini merupakan pendapat dari jumhur al-ulama. Bolehnya membaca atau disyariatkan membaca basmalah di awal wudu. Sebagian mewajibkan, bahkan sebagian mewajibkan. Tapi yang benarnya membaca basmalah di awal wudu hukumnya adalah sunnah. Dia membaca bismillah sebelum berwudu, dia membaca bismillah, dan ini basmalah termasuk sunnah wudu. Basmalah termasuk sunnah wudu. Lafaz yang paling afdol dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini lafaz yang paling afdol, dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi jangan terpaku dengan zahir hadis. Ya. 6. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca isimlah. Oh, berarti baca bismillah saja, tidak boleh ditambah-tambah ya rahmanirrahim. Itu terlalu zahir banget. Ya, zahir sekali. Sudah sampai sini? Ya, warid dalam Al-Qur'an tidaklah digunakan lafaz tasmiyah kecuali lafaz tasmiyah yang paling baik, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah semua dalil-dalil yang dianjurkan menyebutkan ismullah, maka yang paling afdal adalah bismillahirrahmanirrahim. Mau itu di awal wudu, mau itu di awal makan, baca bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling afdal dibandingkan sekedar membaca bismillah. Jelas? Karena itulah tasmiyah yang digunakan dalam Al-Qur'anul Karim. Maka dianjurkan membaca basmalah, dan basmalah di awal wudu hukumnya adalah sunnah. Tidak ada konsekuensi kalau ditinggalkan, sengaja maupun lupa. Namun siapa yang lupa membaca basmalah, dia boleh datangkan basmalah walaupun di pertengahan wudu. Selama dia belum selesai berwudu, maka dia boleh membaca basmalah. Misalnya dia wudu lupa belum baca basmalah, dia baca basmalah saat itu juga. Yang penting wudunya belum selesai. Kadar wudu selesai itu sampai mana? Apakah cuci kaki atau doa setelah wudu? Ya, ada dua pendapat di kalangan Syafi'iyah. Ada yang mengatakan batas akhirnya baca basmalah adalah cuci kaki. Kapan sudah cuci kaki baru ingat belum baca basmalah, dia tidak boleh baca lagi. Selama belum cuci kaki kiri, maka masih boleh baca basmalah kalau dia lupa di awal. Dan sebagian mengatakan batasnya adalah doa setelah wudu. Biar sudah selesai cuci kaki dua-duanya, tapi kalau belum baca doa wudu, dia masih bisa baca basmalah di situ. Nah, fi qaulan dalam masalah ini, ya. Taib, intinya boleh dia baca basmalah kalau dia lupa, dia baca di tengah-tengah atau bahkan mungkin menjelang akhir, ya. Dan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim bukan hanya dianjurkan di awal wudu, tapi juga di awal mandi junub dan juga di awal tayamum. Juga dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim di awal semua jenis toharah, wudu, tayamum, mandi junub. Baik. Setelah selesai wudu, disebutkan di sini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw qala fayusbighul wudu." Di sini dibaca au qala, enggak boleh dibaca au fayusbighul wudu karena ini adalah perbedaan riwayat. Jadi harus ditambahkan di situ au qala, ditambahkan begitu.
Ini qala yakni si perawi. Jadi sebagian perawi ada yang menggunakan kata yubligu, sebagian perawi ada yang mengatakan fayusbigu. Yakni fayubligul wudu atau fayusbigul wudu. Siapa saja, tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu, kemudian dia yublig, ya, menyempurnakan wudunya. Fayusbigul wudu, ini maknanya sama. Yubligu yusbigu, menyempurnakan wudu. Yang dimaksud dengan menyempurnakan wudu di sini adalah melakukan rukun wudu, ya, melakukan rukun wudu, arkanul wudu, jelas sampai sini, dan melakukan sunnah-sunnah wudu. Ya, melakukan apa? Sunnah-sunnah wudu, rukun wudu dan sunnah-sunnah wudu. Nah, di kalangan Syafi'iyah cuma 2. Kalau bukan rukun, sunnah, tidak ada wajib. Ya, kalau bukan al-fard, fard itu rukun. Kalau bukan furudul wudu, maka dia sunanul wudu. Sunanul wudu. Taib. Maka ini dikatakan menyempurnakan. Dia melakukan sunnah furud, arkanul wudu, dan dia melakukan sunanul wudu. Dan sunanul wudu ini jumlahnya banyak sekali. Taib. Siapa yang melakukannya? Setelah selesai dia berwudu, summa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Dia membaca 2 kalimat syahadat dengan sighah seperti ini, wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Apa pahalanya? Illa futtihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Kecuali akan dibukakan untuknya, ya, ke-8 pintu surga, terbuka semuanya. Yadkhulu min ayyiha sya. Dia akan masuk, ya, masuk surga melalui pintu mana saja yang dia inginkan. Melalui pintu mana saja yang dia inginkan. Baik. Ini pahalanya. Dan dalam hadis ini terdapat isbat, ya, penetapan bahwa surga itu memiliki pintu-pintu dan jumlahnya ada 8. Dan setiap pintu itu memiliki daun pintu. Ya. Jumlahnya ada 8. Dan ini salah satu dalil yang menyebutkan di dalamnya 8. Ya. Dan Syekhu Masyayikhina Syekh Abdullah Ibn Abdul Aziz atau Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Aqil rahimahullahu ta'ala, beliau punya karya tulis khusus tentang masalah ini. Beliau mengumpulkan riwayat-riwayat yang menyebutkan angka-angka tertentu. Misalnya 7, disebutkan riwayat-riwayat atau penyebutan angka 7 dalam syariat. Ya, angka 7 dalam syariat. Misal langit dan bumi, langit ada 7, bumi ada 7, ya. Kemudian misalnya mencuci najis anjing 7 kali, ya. Disebutkan yang berkenaan dengan 7. Hari itu ada 7. Hari itu ada 7. Nah, termasuk di dalamnya 8 di sini. Angka 8 disebutkan ini pintu surga ada 8. Pemanggul arsy Allah Ta'ala, wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin 8. Ya. Dan beberapa riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan angka 8, ya. Dan ini salah satu pembahasan yang menarik, ya. Rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian selain zikir ini ada juga zikir-zikir yang lain dalam beberapa riwayat yang berbeda, dan disunnahkan seorang muslim menggabungkan semuanya. Disunnahkan menggabungkan semuanya. Misalnya ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini juga dalam riwayat yang sahih. Ya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan juga dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri secara mauquf tapi memiliki hukum marfu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama seperti doa kafaratul majlis. Ya. Maka yang paling afdal setelah berwudu adalah menggabungkan ketiganya. Kalau memang waktunya longgar, lapang, dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Digabungkan seluruhnya untuk doa-doa setelah al-wudu. Ya, zikir setelah al-wudu. Kemudian di sini penulis atau para ulama yang menyinggung tentang zikir-zikir wudu
Dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dan juga para ulama yang lain bahwa para ulama ketika menyebutkan zikir seputar wudu hanya menyebutkan zikir sebelum wudu dan zikir setelah wudu. Ya. Menunjukkan apa? Mereka tidak memandang riwayat-riwayat yang warid tentang zikir di setiap gerakan. Cuci tangan ada zikirnya, kumur-kumur ada zikirnya, cuci muka ada zikirnya. Ini kan warid dalam sebagian riwayat, tapi riwayatnya tidak ada yang sahih. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa amma du'a'u ala a'dha'il wudu' falam yaji fihi syai'un 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma du'a'u ala a'dha'il wudu', adapun berdoa di setiap anggota-anggota wudu ada zikirnya sendiri, doanya sendiri. Falam yaji fihi syai'un 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satupun riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira cukup sampai sini untuk pertemuan hari ini. Insyaallah taala kemudian kita lanjutkan masuk ke pembahasan zikir-zikir seputar salat. Wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Iya, ada pertanyaan sampai sini? Tafadhalu.